Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan ajak kalian semua jalan-jalan virtual ke salah satu tempat rekreasi favorit keluarga dan legendaris yang ada di Malang, yaitu Taman Wisata New Wendit. Dikenal dengan suasana yang alaminya. Nah, di sini kolam pemandian yang legendaris dan monyet-monyet yang akan menjadi ikon perjalanan kita kali ini. New Wendit sekarang punya banyak hal yang baru yang wajib kalian ketahui. Yuk kita simak, kita ulas semuanya di New Wisata Wendit. Berikut adalah informasi terbaru dari tiket Taman Wisata New Wendit per Juli 2025. Untuk tiket reguler yaitu weekday Senin sampai Jumat sebesar 35.000 per orang, sedangkan weekend yaitu hari libur nasional ya sebesar 40.000 per orang. Sedangkan untuk tiket terusan yang termasuk waterboom dan wahana tambahan untuk weekday-nya sebesar 40.000 itu sudah mencakup waterboom dan area utama lainnya, sedangkan weekend dan tanggal merah sebesar 50.000 per orang. Jika kalian ingin menikmati paket lengkap, waterboom dan semua wahana yang ada, weekday-nya sebesar 70.000 per orang dan weekend dan hari libur nasional ya sebesar 85.000 per orang. Itu sudah termasuk tiket wahana seperti Mokibana, slide, UFO dan lain-lain. Jadi menurut saya tips kalau kamu mau main ke sini lebih baik pakai tiket terusan, lebih hemat dan kita bisa mengeksplor semua wahana yang ada di New Wisata Wendit dengan harga yang sangat hemat. Karena jika kita tidak mengambil tiket terusan, otomatis kita akan membayar setiap wahana sebesar rata-rata Rp20.000 ya. Misalnya kita mau naik bom kar, nah kita bayar lagi Rp20.000. Kita mau naik kapal, kita bayar lagi Rp20.000. Jadi saran saya, rekomendasinya lebih baik kalian ambil tiket terusan. Di sini saya mengambilnya tiket terusan. Rute kita yang pertama, kita akan masuk ke Widom di New Wisata Wendit. Di sini ada wisata edukasi tentang berbagai macam hewan. Nah, di sini juga ada petugas khusus ya yang memberi pengetahuan kepada kita tentang bagaimana satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia. Ruangan ini juga disewakan untuk berbagai macam acara. Misalkan kalian ingin punya acara wisuda di sini atau acara keluarga di sini. Penasaran belum? Kira-kira apa sih ya? Koleksi satwa dari New Wisata Wendit. Iya, jadi tadi kan ikonik dari Wendit ini katanya monyet. Nah, Tapi kita di New Wendit sekarang ini sudah banyak banget koleksinya kak. wah, kira-kira apa aja ya kak ya? Oke, kita langsung saja koleksi yang pertama. Silakan Kak Fani dan Kak Aldi. Cing cing cing. Kira-kira apa ya? Apa itu? Ada yang tahu burung apa teman-teman? Ada Ada yang yang tahu? tahu? Ada yang tahu? Burung apa tadi? Burung beo. Ada katanya bang. Kakak tua dikit lagi, ayo. Apa? Ugly? Apa itu akle? Bukan. Bukan. Ayo, kakaknya udah tahu? Apa kak? Burung kakak tua, bukan. Apa? Betul, kepusanan. Wah, keren banget ibunya tahu loh. Jadi teman-teman, ini bukan kakak tua, bukan juga ew. Ini namanya burung African Grey. Apa namanya adik-adik? Boleh Burung diulang? African Grey. Betul banget. Burung hantu, betul banget. Jadi yang dipegang Kak Fan ini merupakan burung hantu dengan jenis Buffy Fish Owl. Bavivit. Iya, atau dengan nama latin bulu ketupat atau ketupat ketupu. Ketupat ketupu. Iya, penyebaran dari Buffy Fish Owl ini ada di
Asia Tenggara dan penyebaran paling banyaknya di Sumatera dan Malaysia, Mbak. Cara dipegang dan cara pegang ini merupakan kadal panana. Apa? Kurang kencang apa? Keren. Adik berani. Jadi kadal panana ini aslinya dari pulau tertimur di Indonesia. Awas jangan ditekan, terus saja ya, Kak. Ya, jadi asalnya kadal panana ini, sama jadi tadi. Ya, jadi aslinya dari pulau tertimur di Indonesia, pulau Australia dan juga Papua New Guinea. Betul. Kadal panana ini juga sering disebut dengan ular berkaki 4. Soalnya kelihatan tuh dari kepalanya mirip banget sama ular ya. Gimana ini? Seru tidak jika kita memegang satwa tersebut secara langsung, tetapi kita tidak boleh asal memegang ya. Di sini ada petugasnya khusus yang memberi edukasi kepada kita bagaimana memperlakukan hewan dengan baik, bagaimana menyentuh hewan, bagian-bagian hewan tertentu yang bisa disentuh tanpa menimbulkan stres pada hewan tersebut. Jadi kita juga bisa berfoto-foto dengan satwa di sini didampingi oleh petugas yang terlatih. Tentunya seru sekali, apalagi ini pengalaman pertama bagi anak-anak berinteraksi dengan hewan secara langsung yang didampingi oleh tenaga yang profesional. Super seru, sangat seru sekali. Di sini juga ada berbagai kuis. Nah, jika nanti kita bisa menjawab kuis yang diberikan oleh petugas, maka akan mendapat hadiah. Untuk melatih konsentrasi, jadi misalkan tadi kadal Panama berasal dari mana? Habitatnya apa? Jika kita bisa berhasil menjawab, maka anak-anak akan mendapatkan hadiah bonus dari petugas satwa di sini. Jadi kita juga tidak boleh asal memegang hewan secara sembarangan ya, karena ada bagian-bagian tertentu dari hewan tersebut jika kita pegang secara asal maka akan menimbulkan bahaya juga. Bahaya bagi manusia, bisa tergigit atau terluka, dan bahaya juga bagi hewan karena nanti tingkat stresnya jadi tinggi. Oke, sekarang kita akan masuk ke kebun binatang mini atau mini zoo ya. Di sini ada berbagai macam hewan-hewan reptil. Ada juga keterangannya ya. Tetapi perlu kita ingat, hewan yang ada di sini berbeda dengan hewan yang sebelumnya. Di sini tidak boleh kita pegang, jadi ditaruh di semacam tempat kaca. Ada keterangannya di situ, baik dari mana habitat hewan itu berada, bagaimana cara perkembangbiakannya, semua ada keterangannya di bawahnya. Ada juga kadal Panama, ada tarantula ya, kita bisa melihat secara langsung tarantula. Sini ada kalajengking ya. Bulan lalu saya ke sini, boleh menyentuh kalajengking asal kita tidak melakukan pergerakan secara tiba-tiba. Jadi hewan tersebut tidak boleh panik ya, karena nanti otomatis akan berbahaya. Yuk kita menuju rute selanjutnya. Di sini juga ada berbagai macam binatang seperti rusa,
domba, burung kakak tua, dan berbagai macam lagi binatang masih banyak di sini kita bisa melihat. Bagi kalian yang ingin mengadakan outing kelas atau wisata bersama keluarga, memang saya rekomendasikan sekali karena banyak sekali yang bisa kita pelajari di Nieuwendit. Nieuwendit terletak di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dulu terkenal dengan nama Wendit Waterpark. Tempat ini sudah jadi destinasi legendaris sejak zaman Belanda loh. Nah, mungkin orang tua kalian pasti paham. Nieuwendit. Katanya air di Nieuwendit ini dipercaya bikin awet muda dan menyembuhkan penyakit. Wah, menarik ya. Nanti kita bisa ulas bersama-sama. Kita bisa megang satwa secara langsung dan berfoto bersama dengan biaya gratis. Tentunya seru sekali ya jika kita bisa interaksi langsung dengan satwa-satwa langka di alam seperti ini. Stop pembalakan liar. Jadi di sini juga sangat-sangat menentang sekali tentang pembalakan satwa liar. Hewan-hewan di sini juga diawasi dan dirawat secara khusus tentunya oleh tenaga yang berprofesional di bidangnya. Ada juga klinik dan dokter hewan khusus yang merawat hewan-hewan tersebut, memberikan gizi yang baik, bagaimana pola makannya, dan pemberian vitamin juga diatur secara detail ya. Jadi kalian jangan khawatir karena diawasi langsung oleh dokter hewan. Sekarang kita akan masuk ke kerajaan monyet. Dari di sini ada dua kerajaan, atas dan bawah. Jika kita dulu sering lihat monyet-monyet berkeliaran, jadi ada beberapa monyet yang di kandang seperti ini. Tetapi kalian jangan khawatir. Untuk masalah kesehatan, vitamin sudah ditangani oleh dokter khusus. Dan tips jika kalian kesini, kalian biar tidak diganggu monyet, misalkan kalian takut ya. Yang pertama, jangan memperlihatkan kita sedang membawa makanan secara terang-terangan ya, karena bagaimanapun monyet juga lapar, kepingin dengan apa yang kita bawa. Tips yang kedua, jangan melakukan kontak mata secara langsung dengan monyet, nanti dikira kita lawannya, dikira kita akan mengajak mereka bertengkar kayak gitu. Jadi hindari tatap mata, bukan karena takut karena jatuh cinta dengan monyetnya ya, tetapi jangan sampai terjadi nanti kita diserang oleh monyet. Jadi mereka sebetulnya kalau tidak diganggu, mereka nggak akan mengganggu kita. Aman-aman saja kok. Untuk di bagian bawah, itu monyetnya masih bisa dilepas. Kita masih bisa berinteraksi secara langsung. Karena memang kalau bagian atas sudah dimasukkan ke kandang seperti ini. Di depan kita ini adalah klinik dokter hewan khusus untuk satwa di sini ya. Pemberian gizi, vitamin diawasi langsung oleh dokter hewan. Jika ada hewan sakit langsung dibawa ke klinik. Nah, Masya Allah mewah sekali ya, kerajaannya besar sekali. Oke, di sebelah kanan ini adalah kliniknya. Berbagai macam hewan diawasi oleh dokternya secara langsung, ibaratnya rumah sakitnya hewan. Nah, di sini banyak sekali spot-spot foto, menarik sekali ya. Tips dari saya, kalau ke sini pertama itu datanglah pagi, karena kalau pagi lebih sepi dan udaranya sejuk. Lanjut, kalian harus simpan makanan di tas tertutup supaya tidak direbut oleh monyet. Bawa kamera dan HP full baterai, jadi kalian bisa buat konten di sini. Juga bawa pakaian ganti kalau kalian mau bermain-main dengan air.
Karena aktivitas yang paling disukai di sini adalah yang pertama yang main air. Kita main air ke kolam alami, lalu nanti di depan tuh ada danau, kita bisa keliling danau buatan pakai perahu. Di sini banyak sekali juga spot-spot foto yang instagramable ya, kayak taman bunga, jembatan kayu, dapur yang masih klasik. Ini masih dalam perbaikan, belum sempurna sepenuhnya ya. Jadi tadi saya masih banyak melihat para tukang ya yang masih mengerjakan di lokasi ini. Kalau kalian capek keliling, jangan khawatir, karena di dalam area taman ada banyak warung makan ya, dengan harga terjangkau. Mulai dari bakso, mie ayam juga ada, sampai jajanan tradisional khas Malang. Ada juga pusat oleh-oleh. Yang terpenting adalah tempat makannya yang adem dan teduh karena di bawah pohon besar. Menurut saya salah satu hal yang menarik dan ikonik di Wendit itu memang monyet-monyetnya. Tetapi tenang saja ya, itu sudah mulai sepi, nggak ada monyet. Ada sih monyet 1-2 monyet karena itu di beberapa sudah di kandang. Sebetulnya kalau mereka bisa tenang ya, asal kita tuh nggak mengganggu mereka, karena bagaimanapun mereka menjadi daya tarik tersendiri buat wisatawan, karena bagaimanapun juga Wendit ikonnya monyet. Yuk, di sebelah kiri saya itu adalah Sendang Widodaren ya. Di sini juga terkenal mistisnya ya. Konon katanya di sini ada tempat sendang yang bila kita mandi bisa buat awet muda. Itu ada di konten saya sebelumnya. Di sini juga ada makamnya, ya, tempat ibadahnya di Sendang Widodaren. Di depan saya itu ada spot untuk bila kalian pengen naik perahu, disediakan juga di sini. Lanjut di sebelah kiri itu sebetulnya ada kolam renang ya, tetapi yang mirip jacuzzi gitu, tapi belum jadi. Nanti mungkin kalau sudah jadi kita ambil video di sini ya. Jadi sebelah kiri saya tuh semacam jacuzzi tapi belum jadi sih. Masya Allah, karena saya pagi datang ke sini jadi masih sepi. Di depan ini adalah ada kafe, lalu kolam bermain anak-anak. Ini kolam anak-anak di bawah 5 tahun ya, di bawah 5 tahun kolamnya di sini. Masuknya juga gratis. Ya masih sepi ya. Di sini kafenya itu akan terlihat bagus sih kalau kita melihat sore hari. Jadi pemandangan matahari terbenamnya kelihatan walaupun sudah tutup juga sih. Ini kafe ya, tempat bersantai. Jadi anak-anak bisa main berenang sepuasnya, orang tuanya duduk sambil menikmati pemandangan Masya Allah yang luar biasa. Harganya juga terjangkau, jadi kalian nggak usah khawatir kalau nggak bawa bekal akan kelaparan. Di sini harganya terjangkau semua kok, dan ada tarifnya. Bersih sekali ya, masih baru. Kalian ya yang mau ke sini memang ya betul-betul luar biasa lah dengan harga segitu. Itu ada Taman Dewa. Rencananya di sana nanti akan ada taman seperti laser, pertunjukan laser gitu, tapi belum jadi, masih dalam perbaikan. Yuk kita masuk ke dalam waterboomnya ya, di sini ya. Oke, di rute selanjutnya kita akan masuk ke waterboom. Di sini adalah
area paling favorit untuk anak-anak dan orang dewasa. Karena ketinggian airnya juga disesuaikan. Di kiri kanan saya ini rencananya akan dibuat waterboom air tawar, tapi karena masih dalam proses, belum selesai. Tentunya sangat menyenangkan juga jika kita nanti menyewa alat selam. Tentunya kalau ada snorkelingnya juga pasti ada persewaan alat selam dong. Ini adalah area snorkelingnya air tawar. Kita tunggu ya kapan dibukanya. Jadi penasaran saya. Oke, kita masuk ke area waterboom. Jika kalian tidak punya tiket terusan, di sebelah kanan ini kita bisa membeli tiket secara langsung. Yuk kita ke rute selanjutnya. Masih seputar tentang permainan air. Kalau kita ulas sih banyak sekali ya, nggak akan habis sehari itu, waktu itu nggak akan selesai kalau kita berkeliling di. Karena kita akan berkeliling seluas 6 hektar. Bagi kalian yang penasaran, area seluas 6 hektar tersebut mencakup apa saja? Pertama, ada kolam pemandian alami dan waterpark. Kedua, ada zona konservasi satwa termasuk family zoo yang kita datangi tadi ya. Ada penangkaran monyet, kelinci, rusa, burung, dan satwa lain. Ada juga wahana interaktif dan edukatif ya. Lalu ada fasilitas pendukung lainnya seperti di sini juga ada musola, toilet, ruang ganti, dan area istirahat. Tentunya memang seluas 6 hektar dengan biaya tiket yang sangat murah, begitu terjangkau. Jadi buat teman-teman, menurut saya Wendit itu bukan cuma sekedar kolam dan monyetnya ya, tetapi tempat ini adalah bagian dari sejarah Malang yang hidup, mengalir seperti air yang tak pernah berhenti. Dari zaman kerajaan sampai hari ini, Wendit tetap jadi tempat yang memberi kesegaran bagi tubuh dan ketenangan jiwa. Ini menurut sejarah ya. Karena yang membuat Wendit ini berbeda dari tempat wisata lain adalah kehadiran ratusan monyet ekor panjang yang bebas berkeliaran di area taman. Mereka dianggap sebagai penjaga area tempat ini. Meski begitu, pengunjung tetap dihimbau untuk berhati-hati dan tidak memberi makan sembarangan. Beberapa tahun terakhir ini memang tempat ini mengalami renovasi yang besar-besaran ya, dan berganti nama menjadi New Wisata Wendit. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kejayaan Wendit sebagai destinasi alam yang bersih, nyaman, dan ramah keluarga. Dengan kombinasi antara sejarah, alam, ada juga wisata religinya tadi ya di Sendang Widodaren, dan hiburan. Wendit kini menjadi tempat yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik ingin bersantai, berpetualang, maupun sekedar bernostalgia dengan kenangan di masa lalu, karena ini merupakan tempat wisata yang kuno juga dan tentunya legendaris. Konon tempat ini adalah tempat yang dikenal sejak zaman kerajaan Singosari dan Mojopahit ya. Airnya terpercaya punya khasiat magic ya. Bagi masyarakat percaya bahwa sumber air Wendit bisa untuk kesembuhan, memperpanjang umur, dan membawa ketenangan batin. Karena itu tempat ini sering menjadi lokasi ritual atau kungkum alias berendam
sambil meditasi. Untuk percaya atau tidaknya tergantung dari pribadi masing-masing ya. Karena saya hanya menurut mitos yang ada dari penduduk setempat. Untuk legenda lainnya juga menyebutkan bahwa tempat ini dulunya adalah tempat beristirahatnya para prajurit kerajaan sebelum menuju Gunung Bromo untuk upacara Kasodo. Wah, jadi bukan sekedar tempat main air biasa tentunya ya, tetapi juga punya sisi spiritual dan budaya. Sekarang kita berada di kolam arus. Di sini untuk persewaan bannya juga ada sebesar 5.000 sampai 15.000 rupiah di kolam arus ini. Jadi pada masa itu juga mulai dibangunlah kolam renang dengan infrastruktur yang sederhana, tetapi suasananya masih sangat alami walaupun zaman dahulu tanpa wahana modern yang seperti sekarang. Lokasi kita masih ada di kolam arus ya, sambil saya bercerita mengenai sejarah dari wisata New Wendit. Di kolam arus ini juga ada berbagai gazebo ya, untuk bila kita punya anak-anak, kita bisa duduk santai sambil menjaga putra-putri kita. Tetapi juga ada petugas khusus yang mengawasi ya. Jadi tidak dibiarkan saja, setiap kolam punya petugas khusus. Oke, sekarang kita berdiri di atasnya ya. Kita bisa melihat sekelilingnya dari New Wisata Wendit. Di posisi masih di kolam arus di jembatannya. Karena posisi saya tinggi, kita bisa melihat sekeliling saya begitu Masya Allah luar biasa dengan pohon-pohon besar. Pohon-pohon terembesi ini ya, yang berusia ratusan tahun. Sambil saya ceritakan mengenai sejarah ya. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan tempat ini diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang, dan seiring dengan berjalannya waktu, Wendit mulai dikembangkan menjadi objek wisata keluarga. Tempat ini bukan cuma tempat rekreasi biasa, tetapi juga menyimpan jejak sejarah yang unik pada zaman dahulu. Nama Wendit sendiri berasal dari kata bahasa Jawa kuno yaitu Wendit atau Wendet, yang artinya berputar atau kembali. Nama ini dianggap mewakili arus sungai yang terus mengalir dan kembali, karena memang di sini terdapat sumber mata air alami yang gak akan pernah kering bahkan saat musim kemarau panjang sekalipun. Oke, sekarang kita berada lagi di waterparknya ya. Sekali lagi di sini ada petugas khusus untuk mengawasi putra-putri kita. Jika kalian mengajak anak-anak kecil atau acara sekolah, diawasi oleh tenaga juga yang berpengalaman. Di sini juga disediakan toilet yang bersih ya. Ada juga tempat untuk menjual aneka souvenir, baju renang buat kalian tidak membawa baju ganti, aneka minuman, pop mie juga disediakan di sini. Masuk ke area kolonial Belanda ya, bahwa Wendit ini mulai dikenal luas karena pemerintah Hindia Belanda menjadikannya sebagai tempat pemandian umum karena sumber airnya jernih dan menyegarkan. Untuk catatan saja bahwa orang-orang Belanda kala itu suka sekali datang ke Wendit hanya untuk bersantai dan menikmati sejuknya udara pegunungan. Pada masa itu juga mulai dibangun kolam renang dan infrastruktur sederhana, tetapi suasananya masih sangat alami tanpa wahana modern yang sekarang ini. Itulah kenapa tempat ini juga dinamakan sebagai tempat wisata yang legendaris. Dilengkapi wahana modern dan konsep yang kekinian, Waterboom Wendit menawarkan pengalaman bermain air yang fun banget.
Cocok untuk keluarga, anak-anak, remaja sampai dewasa. Di sini juga ada zona dan wahana yang ada ya. Jadi kita bahas yuk satu persatu. Ada kolam anak dengan kedalaman 40 sampai 60 meter yang dilengkapi ember tumpah, seluncuran warna-warni dan karakter yang lucu di setiap sisinya. Di sini anak-anak paling betah ya karena airnya bersih, luas, dan yang penting diawasi oleh petugas. Ada juga kolam dewasa dengan kedalaman 1,2 meter sampai 1,5 meter ya. Cocok untuk berenang santai atau sekedar main air. Dengan suasana yang rindang dan banyak pohon tinggi di sekeliling kita. Sedangkan untuk seluncuran air terdiri ada dua jenis. Ada seluncuran spiral dengan tinggi 6 meter, tentunya harus diawasi oleh orang dewasa, dan seluncuran lurus untuk adu cepat seperti yang kita lihat. Kalau untuk seluncuran spiral dengan tinggi 6 meter ya, sensasinya itu bikin jantung deg-degan, tetapi aman banget kok karena dijaga dari atas dan bawah. Untuk ember tumpah raksasa itu setiap 1-2 menit akan tumpah airnya. Bisa kita lihat di depan saya ya. Jadi spot seru untuk anak-anak rame main-main air karena kebanyakan anak-anak menunggu di bawahnya. Untuk fasilitas pendukungnya di sini ada tempat bilas dan kamar ganti, ada toilet bersihnya, loker barang. Nah, kita bisa lihat ini yang seluncur 6 meter, setinggi 6 meter tadi ya. Ada penyewaan ban dan pelampung, ada gazebo untuk istirahat, dan ada warung snack. Untuk harga makanan di sini masih terjangkau ya, karena mulai 10.000 sampai 20.000 rupiah lah. Jadi kamu sudah bisa dapat mie rebus, sosis hangat, sampai es krim juga ada. Tips untuk kalian jika berkunjung di sini, bawa baju ganti itu lebih dari satu karena pasti basah semua. Pakai sunblock ya karena sebagian area juga terbuka kena sinar matahari. Jangan lupa sewa ban untuk area kolam arus. Simpanlah barang berharga di loker dan hindari bawa makanan sendiri karena dalam area sudah lengkap dengan warung. Buat kalian yang punya anak kecil tetap dampingi ya meskipun banyak petugas yang jaga. Selain itu, waterboom ini juga mempunyai banyak spot foto yang bagus ya. Karena ada berbagai macam spot patung kartun dan karakter lucu di sekitar kolam. Sekarang saya akan menuju ke kolam arus bersama anak-anak. Jangan lupa sewa ban ya karena kolam arus lebih mengasyikan jika kita naik ban di atasnya sambil menikmati arus airnya.
Bisa kalian lihat di atas saya itu ada wahana sepeda ya. Jadi kita naik sepeda di atas gitu dengan biayanya Rp20.000. Nah, ini ada wahana sepeda ya di atas. Ini sepeda atau kereta ya namanya ya? Aman kok, tapi untuk biayanya Rp20.000. Sekarang kita akan melihat berbagai wahana. Jika kalian tidak memiliki tiket terusan, maka biayanya Rp20.000 per wahana. Kita akan berkeliling ya, melihat berbagai macam wahana di sini selain kolam arus dan waterboom tadi. Di depan ada rumah hantu, sayangnya belum jadi ya. Biasanya kalau objek wisata yang disukai anak-anak ya, itu adalah rumah hantunya, tapi sayangnya belum jadi. Posisi saya sekarang ada di pusat oleh-oleh coklat khas Malang. Di sini kita juga bisa incip-incip coklat secara gratis di pusat oleh-oleh. Jadi jangan khawatir, buat kalian yang pingin beli oleh-oleh bisa rekomendasi ke sini. Itu tadi review lengkap dari Taman Wisata New Wendit. Bagaimana menurut kalian? Seru banget kan? Karena tempat ini mungkin terlihat sederhana, tetapi punya pesona dan sejarah yang panjang yang gak kalah dari tempat wisata modern. Oke, untuk kamu yang pernah kesini, tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten wisata seru lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di perjalanan selanjutnya bersama saya Yustiti Anggia Ayu. Sampai jumpa.
Thank